Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktek yaitu sifat-sifat cahaya. Adapun alat dan bahannya seperti kardus yang sudah diberi lubang, buku praktikum, lilin, senter, benda cekung dan cembung, busur, penggaris, kertas putih yang berfungsi sebagai layar, dan cermin datar. Di sini kita akan melihat pemantulan cahaya pada sebuah layar putih. Ini adalah zona cahaya. Kita lihat. Nah, setelah kita pantulkan cahaya, arahkan cahaya ke celah cahaya, tidak ada pantulan cahaya sama sekali. Berarti terbukti bahwa cahaya tidak memantul di kertas layar putih. Selanjutnya, layar putih kita ganti dengan cermin. Kemudian, sinar kita arahkan ke celah cahaya antara cahaya senter dengan cahaya berjarak kurang lebih 10 cm, sedangkan celah cahaya dari cermin berjarak kurang lebih 35 cm. Kita lihat senter kita arahkan ke celah cahaya, apakah cahaya senter akan memantul. Terlihat di sini ada pantulan dari cahaya senter. Ini adalah bentuk pantulan dari cahaya senter yang dipantulkan dari celah cahaya, kemudian mengenai cermin, kemudian memantul ke kertas celah cahaya. Kita akan melihat pemantulan cahaya dengan menggunakan lilin. Jadi lilin ditaruh di belakang celah cahaya, kemudian kita lihat pada cermin apakah ada pemantulan. Terlihat bahwa ketika lilin menjauhi cermin, lilin tidak begitu terlihat. Ketika lilin didekatkan, lebih dekat dengan cermin, pemantulan cahaya terlihat dan ukuran lilin menjadi sama dengan aslinya. Untuk selanjutnya kita akan melihat pemantulan pada cermin cembung. Di sini jarak antara layar dengan lilin berjarak kurang lebih 20 cm, sedangkan cermin cembung dengan lilin berjarak kurang lebih 5 cm. Terlihat ketika cermin cembung didekatkan dengan lilin, tidak ada pemantulan cahaya sama sekali. Dan ketika layar didekatkan lebih dekat 10 cm dengan lilin, juga tidak ada pemantulan sama sekali. Itu artinya bahwa cermin cembung bersifat menyebar. Di sini kita akan melihat sebelum adanya cermin cekung. Jadi jarak antara layar dengan lilin kurang lebih 20 cm, sedangkan cekung dengan lilin berjarak 5 cm. Terlihat tidak ada pemantulan sama sekali. Kemudian setelah dilakukan percobaan dengan adanya cermin cekung, terlihat adanya pemantulan pada layar. Seperti ini. Jadi itu artinya bahwa cermin cekung mampu memantulkan cahaya. Jadi, kesimpulan dari percobaan ini yaitu sifat pemantulan pada cermin datar menyebabkan pemantulan teratur atau specular reflection. Artinya, ini sinar-sinar cahaya yang datang sejajar akan dipantulkan sejajar juga karena permukaannya yang sangat halus dan rata. Inilah yang memungkinkan kita melihat bayangan yang jelas dan tajam. Sedangkan sifat pemantulan pada cermin cembung
bersifat divergen atau menyebarkan cahaya. Ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada permukaan cermin cembung, cahaya tersebut akan dipantulkan dan menyebar seolah-olah berasal dari titik fokus di belakang cermin. Sedangkan sifat pemantulan pada cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Artinya, ketika berkas cahaya sejajar jatuh pada permukaan cermin cekung, cahaya tersebut akan dipantulkan dan berkumpul pada satu titik, yaitu titik fokus.